Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda semua karena kalian semua sudah mau berkumpul di sini dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Baiklah, sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa selesai, semoga hati kita menjadi lebih tenang dan kita semua semangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya, Bu. Sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian semua tahu kenapa Ibu mengumpulkan kalian semua di sini? Enggak, Bu. Tidak. Tidak? Tahu. Tidak. Ibu akan menjelaskan. Kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Apakah kalian semua tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak, Bu. Ya, Ananda. Baik, bimbingan kelompok itu adalah di mana nanti kita akan bahas satu topik sampai tuntas gitu, Bu. Dan nanti mungkin kita lebih memanfaatkan dinamika kelompok di dalamnya. Ya. Ada lagi? Siapa? Ananda? Mungkin akan membahas suatu masalah dan akan dibahas bersama-sama secara tuntas. Ya betul, seperti yang Anda bilang tadi, bimbingan kelompok ini adalah kita akan membahas suatu topik permasalahan yang dimana lagi angan-angannya, yang dimana topik ini lagi sekiranya dibutuhkan untuk kita semua. Tujuannya di sini adalah supaya kita bisa berbicara di depan orang banyak dan kita lebih percaya diri. Apapun ide atau pikiran kita bisa kita sampaikan dengan baik. Dan kita bisa meningkatkan public speaking kita. Ibu harapkan nantinya di mana kita melakukan kegiatan ini, kita harus bisa merahasiakan suatu aib atau apapun permasalahan yang ada yang dikatakan oleh teman-teman kita semua, itu kita rahasiakan. Cukup sampai di sini tahu saja dan cukup kalian semua yang tahu, jangan sampai tersebar di luar. Baik, Bu. Ya, Bu. Dan kalian juga harus sukarela untuk menyampaikan pendapat, membuka semua apa yang ingin kalian sampaikan. Ya, Bu. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, baiklah kita perkenalkan nama terlebih dahulu ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang kenal satu sama lain. Ada satu-satu, Bu. Tidak, Ibu. Tidak. Baiklah kita perkenalkan terlebih dahulu dengan menggunakan rangkaian nama. Pertama dari Ibu, nanti dilanjutkan oleh yang di sebelah kanan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Kintan Chelsea Juwinda, biasa dipanggil Ibu Kintan. Dilanjutkan oleh yang di sebelah. Nama saya Rahma Ilahi, dipanggil Rahma. Oh, baik, nama saya Popi Dunda Putri, biasa dipanggil Popi. Baik, perkenalkan nama saya Panika Stefani, biasa dipanggil Fani ya kawan. Baik, perkenalkan nama saya Megita, biasa dipanggil Gita. Baik, perkenalkan nama saya Meka Sarah, biasa dipanggil Sarah. Perkenalkan nama saya Ningka Tafiza, bisa dipanggil Hani. Hani. Iya. Baiklah, semuanya kan sudah perkenalan nama. Ibu harap kalian saling kenal dan saling sapa dengan teman kalau bertemu di luar nanti, dan kita bisa menjadi teman yang baik semuanya. Iya, Bu. Walaupun beda kelas kan? Iya, Ya, Bu. walaupun beda kelas, kalian harus tetap berteman. Iya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bimbingan kelompok adalah suatu permasalahan yang akan kita bahas nantinya, di mana bimbingan kelompok ini mempunyai dua topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Topik tugas yaitu topik yang dari Ibu sendiri, nanti kita pecahkan secara bersama-sama. Dan topik bebas yaitu topik yang Anda semua berikan nanti kita pilih salah satu topik tersebut yang akan kita pecahkan. Ya, Bu. Jadi Anda semua maunya topik tugas atau topik bebas? Topik Oh, tugas tugas saja. saja, Bu. Tugas saja. Topik tugas. Itu dari Ibu ya. Ya, Bu. Mungkin di sini Ibu akan memberikan topik yaitu tentang kepercayaan diri. Oke, Bu. Di sini Ibu jelaskan percaya diri adalah suatu sifat dari dalam diri individu, yang dimana sifat tersebut sangat mempengaruhi apa yang dilakukan terhadap individu tersebut. Apapun kegiatannya, bagaimanapun dia melakukan, dia harus mempunyai kepercayaan diri tersebut. Kalau dia tidak mempunyai kepercayaan diri, semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Iya, Bu. Di sini kalian semua ada nggak sih yang merasa kurang percaya diri di dalam hidupnya?
Ya, Bu. Banyak ya. Bu. Iya. Apa yang membuat kalian tidak percaya diri? Bu, izin Bu. Kepada Poppy dipersilakan. Kalau saya tidak percaya dirinya karena gara-gara sering dibanding-bandingkan Bu, jadi saya tuh merasa insecure karena Dibandingkan seperti apa Poppy? contohnya seperti saya di rumah, saya tuh sering dibanding-bandingkan sama kakak saya sendiri Bu. Padahal yang mengerjakan semua yang di rumah tuh saya, tapi yang dipuji-puji itu kakak saya itu Bu. Nah seperti itu. Seperti itu. Yang lainnya? Izin Bu. Ani? Ani hal yang membuat Adi tidak percaya diri adalah takut diejek, takut dicemooh, takut seperti Poppy tadi, takut dibanding-bandingkan dan takut tidak maksimal dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi Ani tidak percaya diri ya karena Ani selalu dibanding-bandingkan sama orang dan itu membuat Ani Menjadi takut untuk melakukan hal apapun. Maika? Kalau dari saya Bu, yang membuat saya tidak percaya diri itu adalah mungkin lebih ke terlalu berpikiran negatif terhadap lingkungan. Jadi kayak seperti mau melakukan sesuatu kayak langsung lain boleh nggak ya kayak gini, ntar orang-orang ngomongnya kayak gini, kayak lebih memikirkan perkataan orang. Berarti Sarah belum kejadian Sarah udah berpikir terlebih dahulu. Iya. negative thinking Iya. ya Bu. Ada lagi? Ya, pada Rahma? Mungkin kalau dalam masalah percaya diri, saya merasa tidak percaya diri ketika orang tidak masuk dari rumah saya, Bu. Contohnya saja, saya lebih cenderung orangnya menyesuaikan diri dengan orang lain, padahal tidak sesuai dengan diri saya. Jadi di situ saya merasa memikirkan bagaimana orang tersebut bisa menerima saya sesuai dengan kadar dirinya. Padahal itu membuat saya tidak percaya diri. Seperti itu. Ya. Berarti banyak ya yang tidak percaya diri dan Banyak. percaya diri dan tidak percaya diri kita ini berbeda-beda. Ada yang dibanding-bandingkan, ada yang merasa takut dicemooh, terlalu negatif thinking, tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Iya. Seperti Sarah Bu. Iya, tidak boleh seperti itu lagi ya Sarah. Sarah harus berpikir positif dulu apa yang terjadi, jangan Sarah berpikir negatifnya dulu gitu. Baiklah, dari kita tidak percaya diri ini banyak sekali dampak mungkin yang terjadi kalau kita tidak percaya diri. Mungkin apa saja ya dampaknya kira-kira yang seperti kalian tahu kalau kita tidak percaya diri ini? Ya kepada Rahma dipersilakan. Mungkin kalau dampaknya mungkin ya saya lihat mungkin tidak bisa bersosialisasi, pokok seperti ada hambatan, ada batas pendinding antara sosialisasi dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berani untuk berpendapat atau berargumen terhadap orang lain, sehingga sebenarnya kita tidak menyukai hal tersebut, tapi dengan kita tidak mau mengutarakan pendapat, dengan kita takut orang tersebut tersinggung, orang tersebut tidak mau menerima diri kita, akhirnya kita memaksakan menyesuaikan dengan keadaan tersebut, sedangkan itu bisa dibayar itu tekanan bagi kita, seperti itu. Ya. Siapa? Hanifah? Menurut saya akibat negatif dari tidak percaya diri itu prestasi kita akan menurun Bu, karena kita tidak mau atau malu-malu untuk mencoba suatu hal yang baru. Ya. Sarah? Kalau dari saya akibat kita tidak percaya diri itu yang pertama dan yang paling utama itu adalah kita itu jadi sulit untuk mengembangkan diri kita gitu Bu. Kemudian jadi kurang termotivasi karena setiap ingin mencoba sesuatu hal yang baru jadi terhalang. Aduh, Iya. Betul banyak sekali ya negatifnya kalau kita tidak percaya diri. Kita harus menerapkan di dalam diri kita harus percaya diri. Bagaimanapun kita harus tetap percaya diri. Karena kepercayaan diri itu merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam diri kita. Kalau kita tidak mempunyai kepercayaan diri, bagaimana kita bisa melaksanakan apapun yang kita mau dan apapun yang kita inginkan. Misalnya seperti yang disampaikan Sarah tadi, dia tidak bisa mengembangkan suatu potensi atau suatu keinginan karena dia tidak percaya diri tadi. Kalau dia percaya diri, pasti dia akan melakukan hal tersebut. Ya, saya seperti Sarah itu juga. Ya. Dari permasalahan yang kita sebutkan tadi, apa solusi yang dapat kita ambil dari permasalahan yang tidak percaya diri tadi? Kepada Hanifah? Menurut saya solusinya yaitu percaya dengan kemampuan diri sendiri dan jangan takut dengan penilaian orang lain. Iya betul.
Jangan memikirkan apa yang disampaikan orang lain. Yang penting apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, selagi itu baik, kita harus tetap percaya diri. Ya, siapa lagi? Kepada Poppy, silakan. Kalau bagi saya perlu juga teman-teman terapkan bahwa kita tuh harus jadi diri kita sendiri. Itu, Bu. Ya, memang kita harus jadi diri kita sendiri. Bagaimana kita, seperti itulah kita. Kita harus percaya diri, jangan dengarkan omongan orang. Kalau omongan orang itu sangat tidak bermanfaat bagi kita, ya udah lepaskan saja gitu. Iya, Bu. Ya, kepada Monica. Izin, Bu. Mungkin untuk percaya diri untuk melakukan suatu kegiatan itu kita harus melakukan semaksimal dan semampu kita. Nanti balik lagi bagaimana omongan orang di belakang, jika omongan itu tidak membangun tidak usah didengarkan. Ya, betul. Sama seperti pepatah kan, Bu, Ya. anjing menggonggong pastilah berlalu. Iya, Seperti betul. itu. Kalau kita mendengarkan omongan orang, bagaimana kita bisa percaya diri, bagaimana kita bisa maju kalau hanya mendengarkan omongan orang saja. Iya. Siapa lagi? Kepada Rahma. Untuk solusi percaya diri mungkin lebih menerima diri sendiri. Kebanyakan orang tidak mampu menerima diri sendiri. Ya. Yang kedua yaitu kalau orang yang tidak percaya diri itu pasti dia hanya berada di zona nyaman. Mungkin lebih belajar untuk keluar di zona nyaman tersebut, dan mungkin dengan belajar secara perlahan, mungkin seperti itu. Misalnya dengan berani mengutarakan pendapat, dengan pasti akan banyak orang berpikiran kenapa pasti kalau kita terlalu banyak bicara pasti banyak anggapan negatif. Jadi itu lebih yang sudah dikatakan Monica tadi, jangan hiraukan perkataan orang tersebut. Ya, kita harus menghargai diri kita terlebih dahulu ya. Kita harus terima diri sendiri, dan di sanalah kita bisa mengembangkan suatu kepercayaan diri kalau kita bisa menerima diri kita sendiri. Kenapa kita diam-diam saja? Apakah kita tidak semangat lagi? Mulai lapar, Bu. Mulai lapar. Supaya kita lebih semangat lagi, bagaimana kita melakukan satu permainan? Apakah kalian mau bermain? Mau. Bu. Di sini Bu ada permainan yaitu namanya dot kelipat 3. Ada yang tahu kah permainan dot kelipat 3 itu? Tahu. Seperti apa permainannya? Pokoknya kalau yang bagian tiganya tuh maksudnya bilangan tiganya. Bilangan tiganya Ya. dihapus tapi ditukar dengan dot. Oh ya, betul ya, seperti itu ya. Dimulai dari Rahman cepat-cepat ya. 2, Dot. 4, 5, dot, 7, 8. dot. 9, 10. Tidak fokus, harus fokus. Kenapa kita tidak fokus? Ya karena tadi, Bu. Kurang konsentrasi ya mungkin, Bu. Harus konsentrasi ya. Bu, boleh ulang lagi, Bu? Boleh, Kayaknya boleh. Seru gitu, Bu. Oke, baik, kita ulang. Dimulai dari kita. 1, 2, dot, 4, 5. dot. Iya. Kenapa kita salah lagi? Atau keroncongan perutnya kita? Lagi DJ perutnya mungkin, Bu. Sekali lagi lah, Bu. Sekali lagi. Sekali lagi, oke. Dimulai dari Anifa. 1, 2, dot. 4, 5, dot, 6, dot, 5, Bu. 5, Dot. dot, Ah, dot. Fokuskan diri kalian. Sekarang sudah fokus atau belum? Sudah, Bu. Agak lebih semangat gitu, Bu. Sudah semangat? Sudah. Kalau sudah semangat, kita lanjutkan lagi ya. Oke, Bu. Happy kalian semuanya? Happy, Bu. Baiklah, kan kita sudah melakukan permainan. Sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana komitmen kalian tentang topik kepercayaan diri yang kita bahas ini? Kepada Sarah? Kalau dari saya itu komitmennya saya akan lebih mengabaikan perkataan orang lain, kemudian akan lebih berani untuk mencoba hal-hal baru. Ya. Si Anifa? Oke, Bu, komitmen saya akan lebih mengasah kemampuan saya dan percaya akan diri saya kalau saya mampu. Ya. Hanifa? Monica? Kalau menurut saya, Bu, mungkin saya komitmennya saya akan melakukan sesuatu itu dengan maksimal semampu saya, seperti itu, Bu. Tidak peduli kata orang yang menjatuhkan, karena orang yang menjatuhkan itu sama aja kayak iri gitu. Ya, apapun kata orang jangan dimasukkan ke Ke hati hati. dan pikiran. Buanglah kalau perkataan dia itu tidak menguntungkan bagi Menjatuhkan kita. bagi- Siapa lagi? Kalau saya simpelnya lebih tidak mendengarkan perkataan Bodoh orang amat lain. ya, Iya. bodoh amat ya, jangan pikirkan ya. Ya, ada komen. Mungkin rata-rata kalian akan bodoh amat lah ya, Iya, tentang apapun perkataan orang, karena perkataan
perkataan orang itu sangat tidak penting. Tapi kalau dia ngomongnya yang baik, yang membuat kita itu lebih percaya diri, lebih semangat, mungkin itu bisa kita masukkan ke dalam pikiran kita. Iya, bos. Itu mungkin bisa memotivasi diri kita sendiri. Baik, karena hari ini akan semakin sore dan tampaknya kalian juga butuh istirahat dan kita akan mengakhiri kegiatan ini. Sebelumnya Ibu mau bertanya apa pesan dan kesan kalian selama kita mengikuti kegiatan ini? Kepada Hanifah, kepada Monika, maaf. Kesan dan pesan saya dalam kegiatan kita kali ini, kesan saya yaitu saya bisa mendapatkan teman-teman baru, saya dapat mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang percaya diri, dan pesan saya semoga kita semua bisa percaya diri, lebih percaya diri lagi dalam melakukan suatu kegiatan dan lebih bisa memilah, memfilter apapun omongan orang. Iya, betul. Siapa lagi? Pada Rahma. Mungkin pesannya itu yang sudah juga disampaikan oleh Monika tadi, bahwa kita bisa meningkatkan relasi lingkungan sosial, meningkatkan pertemanan, memperluas wawasan, dan kita mengetahui apa sih dampak dari kita tidak mempunyai percaya diri ini. Dan untuk pesannya mungkin lebih bisa lagi untuk meningkatkan kepercayaan diri, jangan terlalu negatif thinking terhadap orang yang lain. Apapun yang disampaikan, apapun yang dinilai itu terserah mereka, karena mereka memiliki persepsi tersendiri. Iya, betul. Baiklah, mungkin itu saja pesan dan kesan dari teman-teman tadi. Untuk kegiatan selanjutnya, apakah kalau seandainya Ibu mau melakukan bimbingan kelompok ini lagi, apakah kalian mau bersedia lagi? Bersedia, Bu. Pasti bersedia. Bersedia dengan senang hati? Senang hati, Bu. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian semua sudah berpartisipasi dan lebih mau mengeluarkan pendapat, lebih mau mengeluarkan apa yang ingin kalian sampaikan tentang topik yang kita bahas ini. Ya, Ibu. Baiklah, kita akan mengakhirinya dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.